Pak Sumarji ya, Ketua BTN, Badan Tim Nasional Indonesia, dan juga manajer timnas, bahwa kedua pemain ini kabarnya hanya cedera ringan dan siap tampil, siap bergabung. Cuman yang jadi pertanyaan, apa iya gitu loh? Atau jangan-jangan ini manajer timnas omon-omon juga ini? Bukankah kiper-kiper asing yang masuk ke Super League itu juga kiper yang bisa dibilang grade ini nih, grade tier 9 gitu. Nah, ini kan banyak tantangan nih sama Patrick Kluivert nih. Ini jangan-jangan kena karma tidak manggil Marcelino ini gimana? Setengah satu ya. Iya. Jam 00.30 tuh kalau nggak salah. 00.30 atau 15. Dan di lawan Irak itu main setengah 3. Iya. Mudah-mudahan aja pas lagi main tuh orang Indonesia pada tahajud semua. Kembali lagi bersama Sikat Tipis untuk menyikat habis. Apa yang kita sikat? Apa yang kita sikat? Kita sikat hari ini soal timnas yang kehilangan punggawa belakangnya, yaitu kiper. Gimana nih Bung Ais dengan kondisi kiper kita saat ini? Iya, ini memang bikin deg-degan ya. Karena bisa dibilang jelang 2 pertandingan round 4 lawan Arab Saudi dan juga lawan Irak, ini menurut saya ini pertandingan paling penting sepanjang sejarah tim nasional Indonesia. Oke. Sejak kita merdeka tahun 1945, inilah 2 pertandingan paling penting. Paling penting? Paling penting, karena 2 pertandingan ini adalah jembatan timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Oke. 2026 untuk pertama kalinya dari jalur kualifikasi. Kalau dulu kita memang pernah tampil di Piala Dunia giveaway kan? 1938. Itu giveaway kan? Ya, bisa dibilang. Oh, ya. bisa dibilang. Dan namanya bukan Indonesia, masih Hindia Belanda. Oke. Sekarang dengan nama Indonesia. Ya. Dan ini jalur resminya sebenarnya. Jalur resminya kualifikasi. Dan ini bisa dikatakan 2 pertandingan ini lah, 2 langkah lagi. 2 langkah lagi. Nah, dengan 2 langkah ini kita sudah kelihatan timpang ini. Ya. Kita dengar-dengar kabar terbaru tuh gimana ini? Betul. Kabar terbaru yang bikin kita deg-degan, Martin Paes sejak Agustus cedera. Kan dia tidak dipanggil di FIFA Matchday kemarin bulan September kemarin, tidak dipanggil, dan 6 pertandingan terakhir belum pernah main di FC Dallas. Berarti belum fit ini atau gimana nih? Iya, secara logika lah, kita bicara secara logika aja. Kalau seandainya kiper itu fit, pemain itu fit, dia pasti akan dimainkan oleh klubnya. Nah, ini 6 pertandingan terakhir belum main. Berarti bisa jadi nggak bisa main juga ini nanti di timnas? Iya. Kemudian Emil Audero di sisi lain di akhir pekan kemarin ya, hari Sabtu, jelang lawan Como di Serie A. Udah pemanasan cedera otot betis ya, otot flexor. Itu cedera parah apa cedera? Nah, kalau berdasarkan media lokal ya, media Calcio Cremonese, katanya dia cederanya cedera ringan. Tapi cedera ringan seperti itu diperkirakan dia harus absen, harus istirahat 2 pekan. 2 minggu berarti 2 minggu. Kalau 2 minggu kan artinya ini kita menuju tanggal 8 kan tinggal 1 minggu nih. Iya. Ya. Berarti udah pasti nggak main dong ya? Kalau dihitung 2 minggunya dari Sabtu kemarin kan ini ya mepet-mepet. Artinya dia belum betul-betul fit. Dan menurut Calcio Cremonese itu, media lokal tersebut, dia hampir pasti absen saat Cremonese lawan Inter Milan di akhir pekan nanti. Itu ya, di situ kita akan lihat ya, apa dia bisa main atau bukan. Ada kabar juga dari Pak Sumarji ya, Ketua BTN, Badan Tim Nasional Indonesia, dan juga manajer timnas, bahwa kedua pemain ini kabarnya hanya cedera ringan dan siap tampil, siap bergabung. Cuman yang jadi pertanyaan, apa iya gitu loh? Atau jangan-jangan ini manajer timnas omon-omon juga ini untuk menyenangkan para timnas ini. Mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan kita positif thinking lah. Mudah-mudahan enggak. Tapi tunggu dulu. Ini kalau rasa takutnya tetap ada. Tapi tunggu dulu. Emang kita bisa positif thinking sama pengurus-pengurus timnas ini? Iya, tetap. Artinya gini. Kalau kita lihat dari tadi ya, bahwa Martin Paes 6 pertandingan belum bisa main di FC Dallas. Kemudian Emil Audero menurut media lokal dia harus
istirahat Dua minimal pekan. Nah, logikanya belum betul-betul sehat dong, belum betul-betul fit. Apakah betul-betul bisa main? Nah, ini 50-50. Oke, kalau mereka nggak main, siapa gantinya? Ya, kalau ganti ya mungkin kita punya banyak. Oke, siapa aja nih? Banyak. Ada ya yang kiper ketiga kan Hernando Ari, oke. Hernando Ari Persebaya. Kiper Kemudian ada Nadeo yang FIFA Matchday kemarin dipanggil. Oke. Walaupun nggak main. Nggak main, oke. Dan ada Cahya Supriyadi juga. Oke, ini yang dalam kondisi top perform bersama PSIM ya di Super League. Di Super League. Iya, tapi paling mungkin ya antara Hernando Ari yang sudah ada di dalam tim dan Nadeo Argawinata. Dan kalau kita lihat statistik sih, sebetulnya kedua kiper ini menjanjikan ya. Oke. Hernando di Persebaya dalam 6 pertandingan dia kebobolan 5. Ya, kurang clean sheet 2. Iya. Dan Nadeo malah lebih bagus. Nadeo dia bawa Borneo ada di puncak klasmen Super League, dia kebobolan hanya 3. Paling sedikit dari kiper-kiper lainnya di Super League, dan itu kita bisa bayangin loh. Dia tapi kan Super League, Pak. Iya, tapi paling nggak gini loh. Super League ini kebanyakan klubnya menggunakan kiper asing. Oke. Dan faktanya Nadeo kiper lokal kita, dia kebobolannya hanya 3, paling sedikit di antara kiper-kiper lain. Walaupun dia bersaing dengan kiper asing, itu maksudnya? Kiper asing, betul. Oke. Dan dia hanya kebobolan 3, juga mendapatkan 3 clean sheet. Nah, tapi pertanyaannya gini, di mentalitas di klub dan di timnas beda. Oke, beda ya. Beda, tekanannya pasti beda. Tapi kan kalau dibilang tadi misalnya kiper-kiper klub Super League itu dari luar banyak dan kiper lokal bisa bersaing, bukankah kiper-kiper asing yang masuk ke Super League itu juga kiper yang bisa dibilang grade ini nih, grade tier 9 gitu? Ya, tetap kiper kualitasnya bagus lah. Walaupun kita nggak bisa bilang dia grade 1 ya. Iya, itu maksudnya tadi. Grade 1, tapi tetap bisa dikatakan kiper berkualitas. Dan Nadeo juga kalau kita lihat dari segi statistik dia luar biasa ya. Oke. Dari 6 pertandingan itu ada sekitar 26 kali save di Super League bersama Borneo. Ya itu dia, tapi pertanyaannya apakah mentalitas di klub dan di mentalitas di timnas di laga internasional ini bisa terbentuk sama? Ini sulit. Tapi biasanya kan memang demam panggung ya kan? Demam panggung kan? Dia. Panggungnya tekanannya beda. Iya, misalnya panggung kelurahan terus tiba-tiba panggung ibu kota gitu ya. Betul, tekanannya tuh beda. Ibaratnya gini deh, kita mungkin kalau bicara di depan teman-teman gampang gitu. Tapi giliran bicara di depan presiden misalnya. Iya, bisa getar nih, bisa stick getar nih kan. Langsung kena stick getar nih. Itu dia yang jadi pertanyaan kita. Ya mudah-mudahan sih ya, kita doain. Nah, PR-nya Patrick Kluivert apa nih? PR-nya Patrick Kluivert supaya kita bisa menang gitu dengan kekurangan pemain belakang ini. Iya, bukan hanya pemain belakang ya. Bukan hanya kiper, hanya Emil Audero dan juga Martin Pas. Jangan lupa, Ole Romeni ini juga masih tanda tanya. Tanda tanya. Dia sejak bulan Juni kemarin main di Piala Presiden, cedera, terus sempat dioperasi, sampai sekarang kan belum pernah main. Iya, memang Piala Presiden itu, apa sih pentingnya Piala Presiden itu ya? Itu dia, belum pernah main. Nah sekarang harus main di level yang tekanannya tinggi. Ini kan bikin deg-degan. Artinya gini, sekarang PR-nya tadi ditanya, PR-nya Patrick Kluivert apa? PR-nya Patrick Kluivert adalah mempersiapkan segala hal kemungkinan. Oke. Yang paling pahit, seandainya dia tidak bisa memainkan 2 kiper andalan kita, Emil dan juga Martin Pas. Dan juga tidak bisa memaksimalkan Ole Romeni. Apa solusinya? Itu yang menurut saya yang perlu dipikirkan oleh Patrick Kluivert. Nah, ini kan banyak tantangan nih sama Patrick Kluivert nih. Ini jangan-jangan kena karma tidak manggil Marcelino ini. Gimana nih Bung Ais ini? Enggak lah. Dia nggak panggil Marcelino. Jadi mungkin doa-doa para fans timnas atau fansnya Marcelino gitu kan.
Enggak lah, kalau itu kan sebelum dia mencoret atau tidak memanggil Marcelino kan ini kiper memang sudah cedera duluan. Lah kan baru Sabtu kemarin. Iya, satu. iya, betul. Jangan-jangan itu karma itu, bukan? Iya, dan juga bukan cuma masalah cedera, bukan masalah kebugaran. Oke. Persiapan tim juga mepet nih. Iya memang, selain itu kan Iya. mepet ya. Terkini manajer timnas ya Pak Sumardi ini bilang pemain baru betul-betul komplit kumpul di Arab Saudi tanggal 6, Iya, sedangkan tandingnya tanggal 8. apa? Cuman sehari fullnya. Iya, sehari lah, fullnya ya. kan? Iya, tanggal 6, tanggal 7 ya. Iya, 2 hari 7. lah. Atau ya paling yang Tanggal maksimal 6, tanggal 7, tanggal 8 kan udah main. Iya. Cuma 7 dia bisa maksimal kan? cuma 7 maksimal, betul. Itu memang tantangannya di situ. Supaya mereka rekat ini, bermainnya rekat ini Ya, harus pakai lem nih. Apa lemnya ini Bung Ais nih? PR-nya itu. Nggak mau kasih saran sama Patrick Kluivert biar dibawa ke sana nanti gitu. Dan juga secara jadwal kan kita dirugiin ya. Iya, jadwal juga Di dirugi. jadwal dirugikan karena kita main di matchday pertama tanggal 8, di sini tanggal 9 Iya. 9 dini hari. Kemudian 3 hari kemudian tanggal 11 kita harus main lagi ya. lawan Irak. Artinya secara jadwal kita main 2 kali beruntun. Nah, dan Irak setelah kita kecapean lawan Arab Saudi, lawan Baru Irak. dia main kan? Ya. Nah, Arab Saudi lebih enak lagi. Dia nunggu kan? Dia istirahatnya panjang, Dia baru main lagi sama tanggal Irak, 13. Saat Irak kecapean lawan kita, mereka hadapi. Memang kita bernasib tidak baik aja ya. Jadi Bung Ais, dari persiapan jadwal-jadwal yang mepet tadi itu untuk timnas, udah dapat bocoran nggak gimana nanti mereka menghandle itu gitu? Tantangan-tantangan ini udah dibisikin Patrick Kluivert nggak? Atau Om Sumarji atau Om Erick Thohir gitu? Ya, kalau kita lihat dari persiapan kemarin sih ya di FIFA Matchday tanggal 5 dan tanggal 8 September kemarin, walaupun nggak maksimal ya, karena harusnya kita lawan Kuwait, tapi Kuwait tiba-tiba mundur dan diganti oleh Chinese Taipei atau Taiwan ya. Iya. Kita menang 6-0 dan lawan Lebanon kita 0-0. Oke. Dan dari 2 pertandingan itu kelihatan bahwa Patrick Kluivert ingin main agresif. Ini beda nih, beda gaya mainnya sama STY. Oke. Ya. Dan 2 FIFA Matchday itu kan adalah 2 uji coba pertama yang didapat oleh Patrick Kluivert. Sejak dia ditunjuk kan langsung main di turnamen resmi. Di kualifikasi kan. Lawan Australia, lawan kalah. Bahrain, lawan China dan lawan Jepang. Iya, 2 menang, 2 kalah. Kan? Nah, dari situ dia di 4 pertandingan itu kan dia masih pakai polanya Sintayong. Iya. 3 pemain 3 back. Masih ya sedikit-sedikit beda-beda tipis lah kalau kata orang. Sekarang dia di FIFA Matchday kemarin sepertinya langsung menerapkan polanya dia 4 back. 4 back ya. 4 2 1 3. Berarti itu sebenarnya jati dirinya Patrick Kluivert ya? Mungkin. Feeling saya nanti mereka akan main dengan pola seperti itu, dengan pola 4 di belakang, 2 holding midfielder, ya, 1 gelandang serang, dan 3 di depan. Nah, ini menarik. Yang hilang kan di ujung-ujung nih, di kiper yang andalan kita, dan di depan andalan kita juga. Ya, Ole Romeni dan kiper antara Emil Odero dan Martin Paes. Mudah-mudahan sih 2 ujung-ujung ini bisa main tampil, dan bisa dalam kondisi prima. Ya. Ini kalau dikasih doping mereka nggak bisa ini doa-doa apa gitu mustajab dari mana gitu. Iya, tapi kalau lihat dari jamnya sih, ya, jamnya kan hari itu tanggal 8 di sana, tanggal 9 di sini kan. Main setengah 1 ya. Iya. Jam 00.30 tuh kalau nggak salah. 00.30 atau 15. Dan di lawan Irak itu main setengah 3. Iya. Mudah-mudahan aja pas lagi main tuh orang Indonesia pada tahajud semua. Kirim doa ya. Kirim doa ke sana ya. Perjuangan timnas Indonesia didorong oleh tahajud seluruh orang Indonesia. Berapa juta? Jutaan kan? Iya. Jutaan rakyat Indonesia akan mengirimkan doanya. Itu the power of doanya. tahajud orang Indonesia kali aja bisa mendorong Indonesia menuju Piala Dunia. Iya. Iya juga ya. Bukan cuma tahajud, kan
yang Kristen-Kristen juga nanti kan Bisa. saat teduh mereka. Nah, itu dia. Ya, boleh. Oke, demikian ya perbincangan kita dengan Bung Ais seputar Timnas. Ya, mudah-mudahan menghibur ya. Ya. Makasih. Bung Ais, mau bilang? Guys. Kita doain Timnas lolos Piala Dunia. Oke.